Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Rahmawati Yuhro, NIM D2018-5032 dari Prodi Psikologi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi abnormal, yaitu gangguan penyesuaian. Di sini kita akan membahas tentang definisi gangguan penyesuaian terlebih dahulu. Apa sih gangguan penyesuaian itu? Gangguan penyesuaian adalah maladaptif terhadap peristiwa hidup yang membuat stres atau stresor dalam kurun waktu 3 bulan sejak awal kemunculan stresor. Peristiwa yang membuat stres bisa berbentuk pengalaman traumatis seperti bencana alam dan kecelakaan kendaraan bermotor dengan cedera serius, atau pengalaman non traumatis seperti putus cinta atau awal masuk kuliah. Gangguan penyesuaian ini merupakan gangguan jiwa yang paling sering dijumpai pada pasien-pasien yang di rumah sakit untuk penyakit medik ataupun operasi. Namun masih jarang ada penelitiannya. Dengan gangguan penyesuaian ini biasanya terlihat seperti terbebani atau berlebihan dalam memberikan respon stimulus yang diberikan. Manifestasi respon dalam berupa reaksi emosional atau perilaku terhadap suatu peristiwa stres atau perubahan dalam hidup seseorang. Misalnya populasi anak, peristiwa dapat berupa perceraian kedua orang tuanya, kelahiran anggota keluarga baru, atau kehilangan figur ataupun benda, misalnya benda kesayangan. Gangguan ini memiliki batas waktu, biasanya mulai dalam kurun waktu 3 bulan dari peristiwa stres. Lalu gejala akan berkurang dalam waktu 6 bulan setelah stresor menghilang atau ketika adaptasi baru terjadi. Gangguan ini dapat ada pada semua orang atau semua usia, namun lebih seringnya itu pada remaja. Sekian definisi dari gangguan penyesuaian. Selanjutnya, yang kedua ini kita akan masuk ke penjelasan kriteria diagnosis berdasarkan DSM. Yang pertama ada perkembangan gejala emosional atau perilaku sebagai respon terhadap stresor yang dapat diidentifikasi yang terjadi dalam waktu 3 bulan sejak timbulnya stresor. Kemudian yang kedua, gejala atau perilaku ini signifikan secara klinis, sebagaimana dibuktikan oleh satu atau kedua hal berikut. Nah, kedua hal berikut adalah yang pertama, ditandai marah bahaya yang tidak sebanding dengan keparahan atau intensitas stresor dengan mempertimbangkan konteks eksternal dan faktor budaya yang mungkin mempengaruhi keparahan, gejala, dan presentasi. Kemudian poin yang kedua, gangguan signifikan dalam bidang ini, maksudnya dalam bidang sosial atau pekerjaan atau fungsi penting lainnya. Kemudian yang kriteria yang ketiga yaitu gangguan yang berhubungan dengan stres ini tidak mempengaruhi kriteria untuk kelainan mental lain dan bukan semata-mata memperburuk kelainan mental yang sudah ada sebelumnya. Dan kriteria yang keempat yaitu gejala-gejala tidak mewakili berkabung yang normal. Nah, kemudian kriteria yang terakhir yaitu setelah stresor atau konsekuensinya telah berakhir, gejalanya tidak bertahan selama lebih dari 6 bulan tambahan. Sekian pembahasan tentang kriteria diagnosis berdasarkan DSM. Selanjutnya, ketiga ada perspektif teoritis. Nah, gangguan penyesuaian ini diperkirakan tidak akan terjadi tanpa adanya stresor. Gangguan ini merupakan respon patologis terhadap apa yang orang awam sebut dengan kekurangberuntungan, atau yang menurut para psikiater disebut sebagai stresor psikososial.
Gangguan ini bukan merupakan kondisi lebih buruk dari gangguan psikiatrik yang sudah ada. Menurut Halot I, Kaplan, dan kawan-kawan pada tahun 2010, gangguan penyesuaian dicetuskan oleh satu atau lebih stresor. Beratnya stresor atau stresor tidak selalu meramalkan keparahan gangguan penyesuaian. Beratnya stresor adalah fungsi yang kompleks dari konteks derajat, kuantitas, durasi, reversibilitas, lingkungan, dan personal. Sebagai contoh, kematian orang tua memiliki dampak yang berbeda bagi orang yang berusia 10 tahun dibandingkan yang berusia 40 tahun. Sekian penjelasan tentang perspektif teoritis. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya yaitu perspektif penanganan. Nah, penderita gangguan penyesuaian akan dibantu dengan penanganan medis dan psikis. Penanganan dengan memberikan obat antidepresi biasanya dilakukan oleh dokter untuk mengurangi gejala kecemasan yang dianggap berlebih, juga obat untuk mengatasi gangguan susah tidur dan sejenisnya. Diberikan untuk meredakan gejala yang dialami oleh pasien. Pemberian obat akan disertai sesi pendampingan psikis oleh psikiater. Salah satu cara dengan memperhatikan waktu tidur yang cukup, makan dengan baik, berolahraga yang teratur, dan lebih penting bagi kita untuk mengetahui teknik relaksasi yang baik, serta menghindari obat-obatan sebagai pelarian rasa stres, hindari rokok dan alkohol. Sekian pembahasan tentang perspektif penanganan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang contoh kasus. Nah, ini ada seorang istri dari putra mahkota Jepang bernama Putri Masako Owada mengalami kesulitan dan berjuang untuk dapat terbiasa dengan kehidupan rumah tangga kekaisaran Jepang yang terkenal konservatif. Menurut dokter kerajaan yang merawat itu mengatakan Putri mengalami gangguan penyesuaian atau suatu kondisi yang disebabkan oleh stres yang sering dikaitkan dengan depresi atau kecemasan sejak lama. Seiring dengan padatnya jadwal dan tugas kenegaraan, jika kelak sang putri naik tahta, dokter menekankan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa penting bagi sang putri diizinkan untuk tetap melanjutkan perawatan dan tidak mengalami terlalu banyak tekanan. Nah, sekian pembahasan kita kali ini tentang gangguan penyesuaian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.